Kalau kita ingin pertanyakan lebih jauh, apa sih resistensi Syiah di Indonesia ini? Kita bicara di Indonesia. Apa resistensi Syiah di Indonesia ini? Tahun 84 MUI mengeluarkan fatwa yang isinya itu waspadai Syiah. Tahun 84 MUI mengeluarkan fatwa yang isinya itu untuk mewaspadai Syiah. Ketika kita lihat alasannya apa, di situ disebutkan alasannya bahwa Syiah itu menganut faham atau ideologi imamah kenegaraan yang beda dengan kita di Indonesia. Jadi jelas itu adalah sebuah argumentasi politik. Dan seperti yang dikatakan oleh salah seorang ketua Majelis Ulama, Pak Selamat Effendi, seminggu yang lalu ketika saya ketemu sama beliau di Depdagri, beliau mengungkapkan ini. Tapi kita tahulah kenapa fatwa itu keluar, sebab baru saja Iran itu berevolusi dan Indonesia takut sekali dengan pengaruh revolusi Islam di Indonesia. Jadi dikeluarkan fatwa itu. Jelas fatwa itu adalah fatwa politik untuk resistensi yang kalau toh ada, itu resistensinya adalah resistensi politik. Kan MUI Jatim mengeluarkan fatwa tentang kesesatan Syiah. Itu adalah Syiah yang diuraikan oleh orang yang tidak tahu tentang Syiah. Dan kalau kemudian ada orang yang mencoba menghasut keberadaan Syiah itu seperti di fatwa MUI itu, bahwa Syiah itu bisa menimbulkan atau membahayakan NKRI, itu sebuah kebohongan yang besar. Justru sikap-sikap radikal itulah yang akan seperti yang tadi disebut, akan membahayakan NKRI kita. Sedangkan di sisi lain tumbuh pula berbagai jamur racun dalam bentuk aliran dan paham keagamaan yang merusak serta mengancam kerukunan umat, bahkan mengancam negara kesatuan Republik Indonesia. Perlu belajar apa yang namanya negara kesatuan, perlu belajar apa namanya prinsip-prinsip kesatuan di negeri ini. Tapi resistensi kultur tidak ada untuk Islam Indonesia terhadap Syiah. Untuk resistensi politik ini kita bisa jaminkan. Ahlul Bait Indonesia bisa jaminkan. Para pengikut Syiah di Indonesia ini bisa jaminkan. Resistensi politik itu untuk Indonesia tidak akan pernah ada dan tidak akan terjadi. Sebab orang-orang yang menganut faham Syiah di Indonesia ini, dan ini sudah menjadi prinsip kita, sudah menjadi bagian daripada filosofi kita, bahwa kita ini setia kepada negara Indonesia ini, setia kepada NKRI ini, kita setia kepada Undang Dasar 45, dan kita juga setia kepada Pancasila. Tidak ada resistensi itu. Dengan memanfaatkan celah kebebasan dan hak asasi manusia, mereka menista Islam dan menodai paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia. Fenomena aliran sesat ini ibarat puncak gunung es yang tak terlihat selalu lebih besar dari yang kelihatan. Kalau kemudian ini diangkat bahwa Syiah itu punya konsep imamah, Syiah itu punya
prinsip wilayatul faqih, itu mereka harus paham apa sih sebetulnya prinsip imamah itu secara umum dan apa itu yang namanya prinsip wilayatul faqih. Mereka harus paham bahwa itu tidak ada hubungannya dengan kita, dan konsep itu pun tidak sesederhana itu difahami, tidak sesederhana itu dilakukan. Kita ambil contoh, kalau ini dianggap satu masalah ya, Irak sekarang ini adalah sebuah negeri ya yang juga multi mazhab. Di sana Syiahnya kuat, Sunninya juga kuat, ada Kurdinya, ada yang berfilosofi nasionalis. Walaupun Syiah di Irak itu adalah mayoritas, ya, Syiah di Irak itu mayoritas, tapi tidak ada sebuah pemaksaan untuk misalnya melaksanakan satu prinsip kenegaraan Syiah dalam tanda kutip wilayatul faqih sebagaimana yang dikembangkan di Iran. Di Iran itu sesuai dengan Irannya. Di Iran sesuai dengan negeri Irannya, dengan masyarakatnya, itu adalah tuntutan masyarakatnya. Mau berjalan konsep mereka, boleh mereka jalankan. Tapi di Irak berjalan dengan sistem yang lain. Kita ambil contoh. في بلد آخر مواطن في العراق يريدون فرض هيمنة دولة أخرى ونظام آخر على دولة أخرى وعلى شعب آخر. السيد أحمد القبنشي بعد أسابيع على اعتقاله في مدينة قم الإيرانية، وقال في مؤتمر صحفي أن المحكمة الروحية في إيران احتجزته في قم بعدما وجهت له تهما بإنكار مبادئ الدين الإسلامي وولاية الفقيه بناء على شكوى مقدمة من أحد العراقيين، وأبلغته بأن ولاية الفقيه تسري على إيران والعراق وكل بقاع الأرض. في بلد آخر مواطن في العراق يريدون فرض هيمنة دولة أخرى ونظام آخر على دولة أخرى وعلى شعب آخر. هذا من أحد المشايخ كان اللي ناقشني في معتقل، قال يعني كان عجيب إنسان يصير مغسول الدماغ يقول أنت شلون تشكك في نظام ولاية الفقيه على العالم كله. أنا قلت له أنه أنا أقبل نظام ولاية الفقيه في إيران، أنه الناس هو تريده وأثبت أنه الناس تتعاطف مع النظام، أما أنتم شو عليكم بالعراق؟ هو يقول مو فقط العراق، العالم كله. قلت له يعني شلون الصين تريد ولاية فقيه وواحد شيعي ما تدري مليار إنسان. المسؤولين في المخابرات قال لي بالنص انه انت استحمد ربك انه احنا عندنا مشكله ويا الملف النووي ويا امريكا، ولا كان عندك حساب اخر. الحمد لله والشكر. حلو، يعني انت بجد الملف النووي. احنا لا يعني هذه ملفك يعني ملف جانبي، احنا الحكومه ما تريد تتورط ويا ملفات جانبيه. عد أشهر من الاعتقال في السجن الانفرادي سوف يتم محاكمتك، والمحاكمة قد تطول وثم سجن ويمكن إعدام، لأنه التهم اللي وجهت إلي تهمتان. التهمة الأولى أنه إنكار ثوابت الدين، إنكار ضروريات الدين، وهذا تعلمون أنه إنكار ضروريات الدين عقوبة الإعدام. الثاني أنه التعرض لولاية الفقيه، الطعن ولاية الفقيه، رفض ولاية الفقيه، وهذا أيضا عندهم في القانون في إيران
أنه هذه جريمة لا تغتفر لأنها محاربة إلى الله ورسوله. هذه أساليب عمل تأتي في زمن معين، في وقت زماني معين، في فرصة زمنية معينة، يمر ظرف زماني يجب على الشيعة أن يكونوا هكذا، ظرف مؤقت وينتهي. هاي قضايا تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. Nah di Indonesia, kita punya Indonesia, kita punya prinsip-prinsip keindonesiaan. Kita orang Indonesia. Betul, kita memiliki ikatan emosional dengan Syiah di Irak, ikatan emosional dengan Syiah di mana? Di Irak, punya ikatan emosional dengan Syiah di Saudi, dengan Syiah di Lebanon, dengan Syiah dimanapun. Kita punya ikatan emosional dengan mereka. Tetapi kita adalah Syiah Indonesia. Maka itu namanya Ahlul Bait Indonesia. Kita Indonesia. Dan karena itu resistensi politik kalau ini dikhawatirkan dijamin nggak bakalan terjadi. كثير للأسف من الأحزاب الإسلامية هم عملاء لإيران. Banyak hijabi lebih pluralistis, artinya ini sekali peralanya. Hijabinya yang jadi anti Amerika yang sekarang ini adalah jalan drama ketuanya. Ya, hijabinya yang jadi anti Amerika yang sekarang ini adalah jalan drama ketuanya. Ya, ini si liberalnya. Ya, si liberal. Dia bersikap kemana dia ada katanya. Nah ini intinya. Ya, ada semua di kamar-kamarnya. Ada. Ada ya? Nah, udah apa ada? Ini udah terbuka pendatanya. Personnya kita sudah tahu, lembaganya siapa saja, kapan berdirinya kita punya semua. Ini orang-orangnya. Ini siapa tadi? Ya. Jadi sebetulnya secara kultural tidak ada resistensi Syiah dengan Sunni di Indonesia itu. Kita justru disatukan kepada banyak prinsip. Syiah sama Sunni juga nggak ada resistensi. Ada perbedaan-perbedaan di mana perbedaan tertentu itu sesungguhnya secara ideologis, ya, perbedaan-perbedaan yang sifatnya ideologis, perbedaan-perbedaan yang bersifat teologis itu bukan hal-hal yang mendasar. Tidak ada. Kita bacalah apa sih rukun iman di dalam prinsip Sunni itu. Kita sebut ada 6 rukun iman disebut. Apa sih sebetulnya prinsip-prinsip tauhid di dalam Syiah itu? Apa sih rukun Islam di dalam Sunni itu? Apa sih sebetulnya dasar-dasar yang bisa dipakai di dalam Syiah itu? Mana mungkin bisa disatukan jika kaum Syiah berprinsip imamah atau kepemimpinan bagian dari akidah. Tidak disebut beriman seorang muslim jika tidak beriman kepada 12 imam mereka. Kita bacalah
apa sih rukun iman di dalam prinsip Sunni itu? Kita sebut ada 6 rukun iman disebut. Rukun iman dan rukun Islam merupakan pilar dari bangunan Islam. Jika ada kelompok yang mengaku Islam tapi kemudian tidak menjadikan rukun iman dan Islam sebagai pilarnya atau membuat-buat pilar sendiri, maka ini merupakan salah satu pertanda aliran sesat yang wajib diwaspadai. Kalau kita melihat kepada prinsip-prinsip dasar di antara dua belah pihak ini, maka tidak ada resistensi. Tidak ada hal yang harus dihadap-hadapkan. Bahwa masing-masing meyakini lebih benar, meyakini ini lebih pantas, lebih benar, itu adalah hak masing-masing. Dan nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kemudian kita akan menghakimi mereka di dunia. Keberadaan aliran, paham, ajaran yang menyimpang dari Islam yang benar akan tetap ada sepanjang waktu. Pakaiannya bisa berganti, tampilan luarnya bisa berubah-ubah, organisasinya mungkin baru, tapi ketahuilah, substansinya hanya itu-itu saja. Dan ia telah ada dari sepeninggal baginda Rasulullah SAW sampai zaman ini. Keberadaannya tentu bukan sesuatu yang ditoleransi, tapi merupakan sesuatu yang harus diwaspadai. Karena Syiah di Indonesia ini sudah ada sejak Islam pertama kali masuk ke Indonesia. Negara perlak yang pertama kali merupakan negara kerajaan Islam di Nusantara ini, itu adalah kerajaan yang berfaham dengan fahamnya Syiah. Bukan hal yang harus dipersoalkan. Karena itu ironi kalau kemudian ada orang bilang Syiah di Indonesia itu harus tiada, damai Indonesia tanpa Syiah. Itu sebuah ironi yang luar biasa, ya. Mereka menista Islam dan menodai paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia. Persoalan ini seperti bom waktu yang jika tidak ditangani dengan benar, maka bukan tidak mungkin akan meledak di kemudian hari. Ujungnya, perang saudara di depan mata. Damai Indonesia dengan keragaman semuanya. Sedangkan di sisi lain, tumbuh pula berbagai jamur racun dalam bentuk aliran dan paham keagamaan yang merusak, serta mengancam kerukunan umat, bahkan mengancam negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak berhak mengklaim bahwa kitalah yang paling berhak atau mereka paling berhak. Indonesia ini disatukan oleh satu kesatuan. Karena itu terakhir saya ingin tegaskan bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa saya pribadi, teman-teman, kita semua jangan berpikir bahwa kalau di sini ada orang Syiah, jangan berpikir bahwa seperti tulisan Anies Baswedan di Kompas beberapa waktu yang lalu, jangan berpikir ada mayoritas dan minoritas. Orang Syiah tidak boleh merasa bahwa dia minoritas di negeri ini. Tidak ada minoritas. Masyarakat yang tidak peduli dengan agamanya akan bersikap apatis ketika ada pemahaman yang menyimpang. Masyarakat sudah tidak menjadi sensitif lagi. Ghirah dan semangat Islamnya tidak lagi menyala ketika agama Allah dilecehkan. Di samping beberapa faktor yang dijelaskan tadi, munculnya aliran sesat bisa juga karena faktor politis. Artinya, ada kelompok-kelompok menyimpang yang diciptakan untuk menyokong agenda politik tertentu atau untuk mendukung gerakan politik tertentu, sehingga salah satu alasan kelompok ini tetap eksis adalah karena memang sengaja dipelihara untuk bisa dimanfaatkan oleh para politikus yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya.